Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya banggakan anak-anakku SMA 1 Situbondo. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bekal kalian di pondok Ramadan atau pesantren Ramadan yang dilaksanakan di rumahnya kalian masing-masing. Semoga dengan adanya materi Syam puasa ini jadi bekal untuk kalian dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita mendapatkan pahala yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Anak-anakku yang berbahagia, puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma pada masa sekarang ini, namun juga diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat di situ menjelaskan tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Di dalam melaksanakan ibadah puasa, kita harus mengetahui tata cara ibadah puasa sesuai dengan syariat Islam. Tentu kita harus banyak mengetahui bagaimana cara-cara puasa yang sesuai dengan syariat Islam itu. Di suatu penjelasan bahwasanya syarat-syarat bagi orang yang berpuasa di situ, yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Dan yang ketiga, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama tadi saya menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Islam. Jadi semua umat Islam di dunia ini di bulan Ramadan diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa ini. Bagi umat Islam yang sudah baligh dan berakal, sehingga dikatakan orang yang mukallaf, maka diwajibkan juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Banyak orang muslim tapi tidak melaksanakan ibadah puasa.
Begitu juga banyak orang muslim kadang-kadang tidak menunaikan yang namanya ibadah sholat. Di bulan Ramadan ini, umat Islam yang ada di bumi tentu semuanya akan mendapatkan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kenapa diwajibkan kepada umat muslim? Kenapa kok diwajibkan kepada umat muslim? Karena di bulan Ramadan ini umat muslim semuanya difilter oleh Allah. Mana orang-orang yang memang betul-betul takwa, mana orang-orang yang benar sabar terhadap perintahnya, dan juga mana orang-orang yang imannya kuat dan tangguh di bulan Ramadan ini. Sehingga di bulan Ramadan ini orang-orang yang bertakwa berusaha sekuat tenaga sesuai dengan syariat Islam, mereka melaksanakan ibadah puasa itu. Karena di mata Allah, karena menurut Allah, di dalam Al-Quran itu disebutkan, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi adalah takwanya yang memang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam, orang-orang Islam ada yang mendapatkan orang-orang dikatakan orang munafik. Begitu juga kadang-kadang dikatakan orang fasik. Begitu juga kadang-kadang dikatakan orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku yang saya banggakan, yang kedua yaitu baligh dan berakal. Kalian termasuk orang-orang yang sudah mukallaf, maka diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Yang ketiga, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu kalian juga termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan puasa ini. Kita bersyukur bisa melaksanakan yang namanya puasa ini. Kadang-kadang ada seseorang di dalam fisiknya juga mampu, ekonominya juga mampu, akan tetapi mereka kadang-kadang enggan untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Berarti orang-orang yang seperti itu enggan melaksanakan perintahnya, tidak menyukuri terhadap nikmat Allah yang telah diberikannya. Dibandingkan orang-orang yang kurang mampu, mereka berusaha untuk meningkatkan ketakwaan mereka. Padahal orang-orang yang kaya kadang-kadang tidak mampu untuk meningkatkan ketakwaannya. Mereka mempunyai fasilitas, rumah, mereka sudah mapan, tidak kepanasan. Keluar rumah mereka menggunakan kendaraan, dalamnya penuh dengan AC. Begitu juga masuk ke mall, belanja, mereka juga tidak kepanasan. Tapi mereka enggan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemungkinan orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai umat muslim, termasuk saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, kita tidak bosan-bosan untuk mendoakan mereka-mereka agar mereka juga dapat melaksanakan ibadah puasa sesuai syariat Islam. Anak-anakku yang berbahagia,
Mungkin itu termasuk syarat-syarat wajibnya puasa. Kita sebagai umat muslim bersyukur karena kita sudah dapat menjalankan ibadah puasa itu. Anak-anakku yang saya banggakan, saya sudah menjelaskan tentang syarat-syaratnya puasa Ramadan. Sekarang rukun-rukunnya puasa. Rukun-rukunnya puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu an-niat. Yang kedua yaitu menahan kita untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Yang ketiga, kita menghindari dari al-jima', orang yang sudah berkeluarga, untuk berkumpul. Artinya tidur dilarang pada waktu di bulan Ramadan. Yang keempat, berusaha untuk muntah. Ini yang keempat. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu an-niat. Setiap perbuatan, setiap amalan apapun, maka harus ada niatnya. Dengan tanpa niat, semuanya akan batal. Contoh, wudu diwajibkan menggunakan niat. Al-wudu'u bila niatin batalat wudu'uhu. Jadi orang yang melaksanakan yang namanya ibadah wudu dengan tanpa niat, mereka bukan menggunakan apa? Tidak termasuk orang yang wudu, tapi mencuci muka, dikatakan mencuci tangan, tidak dikatakan wudu. Begitu pula orang yang melaksanakan sholat. Sholat wajib menggunakan niat. Sholat as-sholatu bila niatin batalat sholatuhu. Ini suatu contoh bahwasanya orang melaksanakan sesuatu harus menggunakan niat. Dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, contoh orang yang sekolah. Dari awal tidak ada niat untuk bersekolah, untuk berangkat lebih awal ke sekolah, santai di rumah, maka siswa yang seperti ini tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Bangun pagi terburu-buru. Mereka menggunakan pakaian sekolah, kadang-kadang menggunakan sepatu tidak sesuai dengan yang selalu dipakai. Biasanya menggunakan hitam di hari Senin, justru menggunakan sepatu olahraga. Begitu juga ketika nyampe di sekolah, dia tidak begitu antusias mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Dia membuka tas, ternyata apa yang ada di dalam tasnya? Justru pelajaran yang kemarin. Kenapa? Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak ada niatnya untuk melaksanakan yang namanya kewajiban sekolah. Di dalam ibadah puasa ini, niat itu ada kalanya at-tabyid. At-tabyid, yang kedua at-ta'yin. At-tabyid ini dilakukan bagi orang yang niat di malam hari niatnya. Diawali dari ghurubis syamsi, terbenamnya matahari, sampai tulu'ul fajri, sampai terbitnya fajar. Kalian ketika melaksanakan ibadah tarawih, sesudahnya sholat witir
niat bersama-sama. Niat itu dilakukan di malam hari. Apabila pelaksanaannya sholat puasa fardu. Puasa fardu maka diniati. Tapi sebagian ulama mengatakan apabila sunnah puasa, selagi ia bangun dari tidur tidak makan dan tidak minum, maka diperbolehkan niat pada waktu itu juga. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin ditentukan. Puasa fardu ini ditentukan. Apa mengganti atau nazar atau puasa Ramadan. Makanya di situ dijelaskan shaumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan artinya di hari besok. Jadi niat penting sekali. Dengan tanpa niat, maka semuanya akan batal yang namanya ibadah. Yang namanya puasa dengan tanpa niat, maka batal puasanya. Yang kedua, menahan. Artinya kita tidak makan dan juga tidak minum. Kalau sudah waktunya berhenti imsak, maka kita harus berhenti makan dan minum. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu menahan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bagi orang yang sudah berkeluarga, tidak diperkenankan di waktu siang untuk kumpul atau tidur bersama. Ini tidak diperkenankan. Nah, kalian mempunyai agenda nanti. Kalau sudah masanya untuk melaksanakan pernikahan, jangan sampai di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mendekati bulan Ramadan. Kalau sudah dekat sama bulan Ramadan, akhirnya terganggu aktivitas kemanten baru akan terganggu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berusaha muntah. Ini juga tidak diperkenankan. Maka batal puasanya ketika seseorang atau orang yang melaksanakan ibadah puasa ini berusaha untuk muntah. Nah, ini yang terakhir. Mungkin cukup sampai sekian pertemuan kali ini, pertemuan awal. Kita dilanjutkan pertemuan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.